Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikutnya akan kita bahas tentang penyidik dan penyidik pembantu. Nah, kalau sebelumnya kita bicara tentang penyelidik, ya sekarang penyidik. Penyidik ini diatur dari pasal 6 Konun Aceh tentang hukum acara jinayat. Ada dua jenis penyidik, penyidik Polri dengan pangkat paling rendah Ajun Inspektur 2 Polisi atau AIBDA. Dan untuk yang kedua, penyidik itu ada penyidik pejabat pegawai negeri sipil. Nah, di sini pangkat paling rendahnya adalah pengatur muda tingkat 1 atau 2B atau yang disamakan dengan itu. Nah, ini adalah kewenangan ya dari penyidik polisi, ya, penyidik yang berasal dari Polri menerima laporan pengaduan ya dari seseorang atau wilayatul hisbah tentang adanya jarimah. Melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian, ya, ada TKP, segera melakukan tindakan-tindakan yang diperlukan untuk kepentingan pemeriksaan. Kalau ada orang yang dicurigai bisa menyuruh berhenti dan memeriksa tanda pengenal, kemudian melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan juga melakukan penyitaan, ya, melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat. Penyitaan di sini adalah penyitaan bisa selain penyitaan surat, misalkan barang bukti, ya, barang yang digunakan atau barang hasil kejahatan itu dilakukan penyitaan. Kalau penyitaan surat hanya sebatas pada surat-surat. Kemudian berwenang juga mengambil sidik jari, memotret seseorang, memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau sebagai saksi, dan juga bisa mendatangkan ahli atau saksi ahli. Kemudian bisa juga melakukan penghentian penyidikan. Nah, kewenangan yang lain menerima penyerahan berkas perkara dari BPNS. Ya, BPNS kan nggak bisa langsung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikutnya kita lanjut tentang tata cara penyidikan. Ada kata penyelidikan, ya kalau sekarang adalah penyidikan. Penyidikan merupakan serangkaian tindakan penyidik yang dilakukan menurut tata cara yang diatur dalam undang-undang untuk mengumpulkan, ya, mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti tersebut membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya. Kalau penyelidikan itu untuk mencari apakah perbuatan atau peristiwa itu merupakan tindak pidana sehingga bisa dilanjutkan penyidikan. Nah, kalau penyidikan itu untuk mencari, mengumpulkan bukti-bukti dan menemukan tersangkanya. Ini bisa dibedakan ya antara penyidikan dan penyelidikan. Ini mengenai siapa yang berhak melakukan laporan dan pengaduan. Salah satu cara untuk mengetahui bahwa suatu peristiwa itu diduga tindak pidana itu kan berasal dari adanya laporan dan pengaduan. Siapa yang berhak mengadu? Yang berhak mengadu adalah setiap orang yang mengalami, melihat, menyaksikan, atau dia sebagai korban atas adanya tindak pidana. Nah, ini bisa melakukan pengaduan ataupun laporan. Atau juga siapa saja atau setiap orang yang mengetahui permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana, ya, terhadap ketentraman, keamanan umum, atau terhadap jiwa seseorang atau hak milik, ya, itu bisa melakukan laporan atau pengaduan. Jadi ketika melihat tindak pidana atau melihat adanya permufakatan jahat, nah, permufakatan jahat itu misalkan di dalam suatu tempat mengetahui ada orang yang berkerumun
mau merencanakan perampokan misalkan atau pembunuhan. Nah, itu bisa dilaporkan kepada penyelidik atau kepada penyidik. Nah, kemudian ada juga kewajiban bagi setiap pegawai negeri yang dalam rangka melaksanakan tugasnya yang mengetahui tentang terjadinya peristiwa tindak pidana wajib melaporkan kepada penyelidik atau penyidik. Ya, jadi bisa setiap orang dan ada kewajiban bagi pegawai negeri yang dalam menjalankan tugasnya itu melihat atau mengetahui adanya suatu tindak pidana wajib melakukan laporan. Nah, laporan ya caranya laporan maupun pengaduan itu caranya bisa dilakukan secara lisan. Kalau secara lisan nanti akan dibuat, dicatat oleh penyidik atau penyelidik, kemudian ditandatangani oleh pengadu dan ditandatangani oleh penyidik. Kalau dilakukan secara tertulis, cukup ditandatangani oleh pelapor atau pengadu. Nah, setiap lapornya yang dibuat, baik secara lisan maupun secara tertulis, nanti akan dibuatkan surat tanda terima laporan atau pengaduan. Jadi ini hak bagi setiap pelapor maupun pengadu ketika mengajukan laporan atau pengaduan. Nanti buktinya apa kalau sudah melapor, kalau sudah mengadu, melakukan pengaduan, buktinya nanti ada surat tanda terima laporan atau pengaduan. Nah, ini ada alur ya penyidikan ketika penyidik menerima laporan pidana dan itu sudah memenuhi syarat untuk dilakukan penyidikan, maka penyidik membuat surat pemberitahuan dilakukannya penyidikan kepada jaksa penuntut umum. Nah, ketika di dalam proses pemeriksaan ini ada dua kemungkinan bahwa perkaranya itu ada bukti atau tidak ada bukti atau bukan merupakan perkara pidana. Dan bisa jadi ada bukti dan itu merupakan tindak pidana. Nah, terhadap kedua kemungkinan ini nanti akan berbeda ya tindakan berikutnya. Kalau tidak ada bukti dan bukan merupakan tindak pidana, maka penyidik melakukan penghentian penyidikan dan diberitahukan penghentiannya tadi kepada tersangka atau keluarganya dan juga kepada jaksa. Nah, kemungkinan yang kedua apabila ada bukti ya atau itu merupakan suatu tindak pidana, maka penyidikan dilanjutkan ya dengan apa? Memeriksa saksi, tersangka, ahli, kalau perlu melakukan penangkapan, penahanan, ya kalau ada pengalihan tahanan dari tahanan penjara ke tahanan kota misalkan atau tahanan rumah. Ya. Mengeluarkan dari tahanan kalau memang perlu dikeluarkan ya karena habis jangka waktu penahanannya misalkan. Kemudian melakukan penggeledahan, penyitaan. Nah, di setiap tindakan yang dilakukan oleh penyidik itu harus dengan berita acara. Apabila perlu dibedah mayat, diberitahukan kepada keluarganya dan juga kalau diperlukan penggalian mayat dilakukan dengan permintaan secara tertulis. Nah, ini proses ini dilakukan semuanya apabila ternyata sudah dirasa oleh penyidik itu lengkap, maka berkas diserahkan kepada jaksa atau penuntut umum. Nah, di sini jaksa meneliti, memeriksa, dan kemungkinan nanti ada dua. Berkas dinyatakan lengkap, ya, maka nanti akan dilanjutkan ke penuntutan ke pengadilan. Kalau ternyata berkasnya tidak lengkap, dikembalikan kepada penyidik, penyidik melengkapi, kemudian setelah lengkap dikembalikan lagi, diteliti lagi, kalau dinyatakan lengkap, berkas nanti dilanjutkan ke penuntutan di pengadilan. Ini secara singkat alur penyidikan. Nah, nanti untuk lengkapnya nanti bisa dibaca di dalam PowerPoint. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.